Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Selamat malam para trader dan investor Edia Stock Indonesia. Malam ini hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023. Saya akan memberikan analisa saya untuk pantauan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Sebelum saya melanjutkan analisa saya, perlu saya informasikan kepada teman-teman bahwa di grup kami Edia Stock Indonesia membuka kelas ini ya, untuk bisa bagaimana menganalisa saham secara mendalam, meliputi untuk trading swing, trading untuk harian atau one day trading, dan trading untuk cepat, super cepat atau fast trade ya teman-teman. Jadi di sana nanti kita belajar bareng-bareng bagaimana trik-triknya supaya targetnya bisa pas. Teman-teman bisa menghubungi +8210 7456 5552 atau bisa gabung langsung ke grup Telegram yang sering saya share di link kolom deskripsi. Baik, tanpa berlama-lama teman-teman, langsung saja kita analisa saham yang sudah saya list ya, untuk fast trade, untuk super swing, dan untuk one day trading. Baik, untuk fast trade yang pertama yaitu saham Icon, Islam Konsep Indonesia Tbk. Ini saham teman-teman ya, beberapa bulan posisi cenderung downtrend ya teman-teman, posisi ini mati suri lama, akhirnya hari ini semua indikator ngebreak ya, breakout ya kalau di sini. Nah, dari sini tuh udah mulai ada akumulasi ya, terus puncaknya hari ini ya naik tinggi sampai 34%. Untuk targetnya Icon sendiri berada di 82, 90 dan 100 untuk resisten 2, seperti itu ya teman-teman. Ini posisi saham-saham break seperti ini pasti cenderung di bawah naik tinggi. Untuk beli Icon sendiri udah mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut ke saham MPXL ya teman-teman. Ini saham MPXL saya rekomen dari tanggal 16 ya, 16 Oktober. Ternyata hari ini naik tinggi tembus saki resisten 3 ya teman-teman. Nah, ini volumenya juga udah beberapa hari ini akumulasi terus ya teman-teman. Indikatornya juga lumayan ya, indikatornya juga di sini MACD-nya bagus ya. Untuk MPXL sendiri targetnya di 290, 304 dan 324 untuk resisten 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini volumenya juga lumayan ya, gede ya. Nah, ini kalau nanti naik tinggi terus MPXL bisa trennya berubah menjadi tren pola swing. Untuk MPXL belinya udah terlalu mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut ke saham Bumi ya teman-teman. Umbus Maritim ini juga posisinya juga saham baru IPO, tetapi ini satu sepanjang. Kalau ngebreak di area 220-an dia ada kemungkinan dia lanjut, tapi hari ini candlenya bagus ya. Untuk targetnya Umi berada di 222, 244 dan 262, seperti itu ya. Untuk beli udah mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut ke saham Baja ya teman-teman ya, Sarana Sentral Baja Tamat Tbk. Ini juga sama polanya, trennya jelek ya, posisinya mayor trennya ini posisi sideways ya teman-teman ya, tapi hari ini naik tinggi jadi ada kemungkinan dia lanjut. Untuk Baja sendiri targetnya di 180, 196 dan 212 untuk resisten 3, seperti itu. Untuk beli Baja nggak terlalu mahal ya, kalaupun HK nggak apa-apa, seperti itu.
Kita lanjut ke saham hoki ya teman-teman ya. Buyung Putra Sembada Tbk. Nah, ini saham beras ya teman-teman. Posisi awalnya dari 300-an ya, downtrend sekarang sampai 163 ya. Tapi beberapa dari secondary trendnya dia mengalami kenaikan dan ngebreak area sideways di sini. Untuk hoki sendiri targetnya berada di 172, 188 dan 204 untuk resisten 3 seperti itu ya teman-teman. Untuk hoki sendiri udah terlalu mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut ke saham kota satu properti Tbk. Ini juga sama ya teman-teman, saham properti 3 hari saya prediksi sama ya, naik terus ya, ternyata hari ini juga sama. Untuk targetnya di 146, 160 dan 178 untuk resisten 3 seperti itu ya teman-teman. Untuk beli udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Tapi dari tren jauhnya ini ada ngebreak di area di 140-an ya teman-teman, jadi ada kemungkinan dia lanjut. Kita lanjut ke saham super swing ya. Kita mulai dari saham WIM ya teman-teman ya. Bismillah Inti Makmur. Nah, ini posisinya juga sama ya teman-teman. Kalau posisi dari sini ke sini seperti makin jauh makin tinggi lembah sama puncak, jadi ada kemungkinan dia lanjut. Untuk WIM sendiri targetnya berada di 3.340, 3.460 dan 3.720 untuk resisten 3 ya. Di sini udah membentuk tren pola swing ya teman-teman, jadi ada kemungkinan dia lanjut. Kita lanjut ke saham ABMM, ABM Investama Tbk. Nah, ini juga sama ya posisinya, ini cocok sekali buat swing ya. Jika hari ini ya sama besok ini kayaknya ngebreak ya, di sini udah mulai ngebreak, di sini breakout di sini di 4.000 bisa ke 5.000-an ya. Untuk ABMM sendiri targetnya di 4.470, 4.570 dan 4.830 untuk resisten 3. Untuk beli udah sangat mahal ya teman-teman ya, harusnya kita antri. Kita lanjut ke saham GTPO. Nah, ini juga kemarin saham GTPO sudah saya rekomkan ya, dan sudah saya masukkan ke tren pola super swing bagi analisa saya pribadi ya. Ini kalau ngebreak ke area di sini di area 835-an ada kemungkinan dia lanjut tinggi. Volumenya juga meningkat. Terus untuk MACD-nya sendiri posisinya sudah golden cross di tanggal 17 Oktober ya, jadi ada kemungkinan dia lanjut. Untuk GTPO sendiri targetnya berada di 750, 775 dan 795 untuk resisten 3 seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke saham ASPI, andalan Sakti Primanindo Tbk. Nah, ini teman-teman ya, saham ASPI posisinya mau ngebreak ke 580-an ya. Ternyata beberapa hari kita pantau ternyata udah membentuk tren pola swing, volumenya juga lumayan tinggi ya teman-teman, jadi ini bisa masuk tren super swing ya. Untuk ASPI sendiri targetnya berada di 500, 515 dan 540 untuk resisten 3 seperti itu ya. Untuk ASPI belinya udah terlalu mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut ke saham ADMR, Adaro Mineral Indonesia Tbk. Ini juga sama ya, saham ini juga pernah naik tinggi ke sekitar 3.000-an, sekarang turun ke 3.100 karena ini saham ini private placement ya kemarin itu, atau buyback saham jelasnya. Ini untuk Adaro sendiri targetnya berada di ini ya, maaf saya ulangi lagi, ADMR ya, bukan Adaro ya. ADMR targetnya di 1330, 1370 dan 1435 untuk resisten 3 ya teman-teman. Ini anak perusahaannya Adaro ya teman-teman. Ternyata hari ini dia ngebreak resisten di sini ya. Nah, 30 Maret 2023, jadi ada kemungkinan dia bisa naik lagi. Kita lanjut ke saham MEDC. Nah, posisinya untuk Medco sendiri juga bagus ya teman-teman, posisinya udah uptrend ya, seperti ini udah bullish ya seperti ini. Untuk
MATC sendiri targetnya berada di 1600, 1635 dan 1695 untuk resisten 3. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke saham Adaro ya teman-teman. Adaro. Oke, ini saham juga bagus ya. Ini induk perusahaannya ADMR tadi. Ini posisinya dari secondary trendnya, ini polanya sudah uptrend ya teman-teman ya. Untuk Adaro sendiri targetnya berada di 2910, 3000 dan 3100 ya. Ini posisinya juga bagus sebenarnya, tetapi karena ini saham ini induk perusahaan itu malah kadang susah, mending ADMR. Kita lanjut ke saham AMMN, Aman Mineral International Tbk. Nah ini teman-teman, dari bulan Juli 1600-an sekarang udah tertingginya di 6000 berapa 800 ya teman-teman. Nah, arahnya mau ke situ lagi. Ini bagus ya polanya. Untuk AMMN sendiri targetnya berada di 6525, 6650 dan 6900 untuk resisten 3 ya. Semoga aja tembus ya teman-teman besok atau enggak minggu depan. Sekarang kita lanjut ke saham ODT ya. Kita mulai dari saham Bima ya teman-teman. Nah, Primanindo, ini saham Bima itu kadang rada susah ya sebenarnya, tapi di sini area support ya, tapi kemudian naik. Untuk Bima sendiri targetnya di 153, 165 dan 175 untuk resisten 3. Di sini udah ngebreak ya teman-teman MACD-nya, jadi ada kemungkinan dia lanjut. Untuk belinya udah terlalu mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut ke saham STRK ya teman-teman. Ini saham juga baru IPO, hari ini ada candle bagus. Nah ini belum bisa dianalisa, tetapi saya hitung-hitungannya STRK targetnya di 204, 216 dan 232 untuk resisten 3. Seperti itu. Kita lanjut ke saham brand ya teman-teman ya. Brand Barito Nirevel Energi Tbk. Ini ternyata harus hati-hati ya teman-teman ya. Ini brand teman-teman saya ingatkan harus hati-hati. Kenapa? Meskipun ini volumenya gede, tetapi candlenya terakhir ini ditutup seperti ini, body batang atas harus hati-hati. Jadi ada kemungkinan kalau dia dipalu ke bawah seperti ini, brand ada potensi turun dalam, bahkan bisa ARB ya teman-teman, perlu diingat. Tapi karena ini saham ini selalu mengalami penguatan, volume juga menarik terus, ada kemungkinan dia lanjut ke 3090, 4290 dan 4830. Ini saya hitungannya super arah ya, di 4830 untuk resisten 3. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke saham PGO ya teman-teman ya. Pertamina Geothermal Energi Tbk. Teman ini bisa dilihat ya untuk candlenya, semuanya posisinya sebenarnya kalau menurut saya itu bagus ya PGO ya. PGO menurut saya bagus ya. Kenapa? Dari waktu IPO turun dalam terus akhirnya naik tinggi ya teman-teman, naik tinggi, ternyata dia ada kemungkinan dia lanjut ya teman-teman. Untuk PGO sendiri targetnya berada di 1520, 1630 dan 1680 untuk resisten 3. Untuk beli PGO sendiri masih sangat murah ya teman-teman, silakan boleh HK. Kita lanjut ke saham Dewi. Nah, Dewi ini teman-teman. Ini posisinya polanya hampir sama kayak saham relep, tapi 2 hari ini dari kemarin saya rekomkan ternyata naik juga hari ini ya, tembus ya. Untuk Dewi sendiri targetnya berada di 60, 64, 66 dan 70 ya, seperti itu untuk Dewi. Kita lanjut lagi ke saham ini ya teman-teman, AGS Anugerah Spare Part. Ini juga sama ya resisten, saya hitungnya pakai R2 aja ya. Ini tembusnya di ini ya 63, terus 65 dan 68 sampai 70-an.
Ini kalau dari polanya belum begitu bagus, tapi target saya 70. Kalau nggak hari ini, besok ya minggu depan 70 tercapai. Kita lanjut ke saham relep ya teman-teman. Ya, saya ulangin lagi. Nah ini posisinya juga bagus ya relep ini. Targetnya untuk relep sendiri di 60, 62 dan 64 ya teman-teman. Di sini volumenya juga lumayan. Untuk beli udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut ke saham MBMA teman-teman ya. MBMA Merdeka Baterai Mineral. Nah, ini posisinya MBMA belum begitu bagus, tapi hari ini ya kita bisa ngitung pakai Fibonacci, ini bisa kelihatan nih jatuhnya kemana. Nah, jadi ini sebenarnya akumulasi pelan-pelan ya teman-teman, dilihat dari candlenya. Kita untuk target MBMA sendiri targetnya berada di 795, 815 dan 865 untuk resisten 3. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk beli MBMA sudah terlalu mahal. Kita lanjut lagi ke saham Sunindo Pratama Tbk. Nah ini juga sama ya teman-teman, ini saham gorengan, tetapi kalau untuk one day trading lumayan ya. Untuk targetnya Suni berada di 424, 436 dan 454 untuk resisten 3. Seperti itu ya. Kita lanjut ke saham NASI Wahana Inti Makmur Tbk. Nah ini posisinya ya teman-teman ya, bisa dilihat ya untuk nasi. Nah ini sahamnya penuh dengan gorengan karena candlenya nggak beraturan seperti ini. Kalau candle nggak beraturan cepet banget naik tinggi, cepet juga dibanting ya. Tapi hari ini ternyata ngebreak ya teman-teman, naik tinggi ya. Untuk nasi sendiri targetnya di 106, 109 dan 113 untuk resisten 3. Seperti itu ya. Kita lanjut ke saham Bird, nah, burung ya, Bird, Bluebird Tbk. Nah, ini sama posisinya saham ini lumayan bagus lah ya, tapi dari trennya itu seperti saham terlihat seperti saham gorengan ya. Jika dia melanjutkan kenaikan, untuk Bird sendiri targetnya berada di 2330, 2430 dan 2610 untuk resisten 3. Untuk beli udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut ke saham NICL ya teman-teman, PAM Mineral Tbk. Ini sering saya sukai, tetapi dari trennya hari ini tuh nggak begitu, dari Maya trennya dia tuh ini turun ya teman-teman, tetapi dari minori trend dia berusaha naik ya, ada akumulasi kecil-kecilan. Untuk NICL sendiri targetnya di 182, 190 dan 204 untuk resisten 3. Untuk beli masih murah, sebaiknya harga tidak. Kita lanjut ke saham SCMA ya teman-teman ya, SCMA Surya Citra Media Tbk. Ini juga sama, posisinya juga nggak terlalu bagus. Dari tren jauhnya dia semakin menurun ya teman-teman. Kalau untuk one day trading lumayan. Untuk SCMA targetnya berada di 141, 146 dan 150 untuk resisten 3. Seperti itu. Kita lanjut ke saham GTRA, Geraha Prima Sukses Mandiri Tbk. Nah ini teman-teman bisa dilihat ya posisinya, ternyata GTRA dari volumenya beberapa hari naik tinggi ya teman-teman ya, saya nggak sadar. Untuk GTRA sendiri targetnya di 264, 270 dan 282 untuk resisten 3. Untuk beli udah mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut ke saham PG, Panca Global Capital Tbk. Nah, ini posisi juga saham ini downtrend, biar ini di naik tinggi ya. Jadi ada kamu dia lanjut ya. Untuk PG sendiri targetnya di 312, 342 dan 370 untuk resisten 3. Untuk beli masih murah ya teman-teman, boleh HK. Kita lanjut ke saham ABA ya teman-teman.
Aba, ini Aba Mari itu sahamnya Pak Erick Thohir ya. Hari ini ditutup dengan arah karena saham papan akselerasi, targetnya berada di 83, 85 dan 88 untuk resisten 3 seperti itu. Untuk beli masih murah, sebaiknya kita HK. Kita lanjut ke saham AIMS ya teman-teman ya. Akbar Indomakmur Stimek Tbk, saya kurang tahu saham apa, tapi yang jelas posisinya dia downtrend ya, atau turun dalam ya teman-teman. Tapi hari ini ngebreak ya, ada volume candle gede, cocok untuk one day trading. Untuk AIM sendiri targetnya di 250, 256 dan 266 untuk resisten 3. Kita lanjut lagi, terakhir di saham WINS, Will Temar Offshore Marine Tbk. Nah ini juga sama ya, posisinya ternyata Win bagus ya. Untuk targetnya Win berada di 600, 620 dan 655 untuk resisten 3 seperti itu. Untuk terakhir lagi saham CEM teman-teman, CEMSTAR Indonesia Tbk. Ini juga posisi saham baru IPO, tetapi tren jauhnya ternyata jelek, dibikin sideways seperti ini, jadi belum mampu ngebreak. Tapi hari ini karena candlenya bagus 90%, besok potensi naik ya. Untuk stem sendiri targetnya di 128, 133 dan 144 untuk resisten 3. Untuk beli udah mahal, sebaiknya kita antri. Demikian teman-teman analisa saya untuk besok hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Sebelum teman-teman saya pamit, saya membuka kelas ya, silakan teman-teman yang ingin belajar bisa menghubungi plus 8210 7456 5552 atau bisa gabung langsung ke grup Telegram yang sering saya share di link kolom deskripsi. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.